kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini akan banyak yang kita pelajari di Go Healthy ya. Tapi intinya adalah kami hadir setiap hari. Kenapa? Karena kami peduli kepada kesehatan Anda pemirsa. Tapi please ya, janji sama saya di sini. Kalau Anda menyaksikan acara ini, banyak dapat informasi, banyak dapat insight atau wawasan. Tanpa take action, nggak ada artinya. Ya, jadi kalau sudah dapat ilmunya, yuk ambil apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjaga hidup sehat sekarang dan juga nanti. Dan saya didampingi oleh dua sahabat saya, dua bapak-bapak ganteng, dua praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar Bapak Pipa? Baik, Kang Ronald. Sehat. Sehat ya? Sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong. Oh iya. Oke, dan bersama saya juga di sini ada seorang bapak masih aktif, masih muda, 55 tahun. Datang ke studio masih pakai seragam kerja ya. Kita bisa tahu seperti apa kesibukannya dilihat dari logo yang ada di pakaiannya. Ada Pak Arvin bersama kami di sini. Pak Arvin apa kabar? Baik, Pulang Pak. kerja nih, masih pakai seragam. Masih kerja, Pak. Masih kerja. Oh, terima kasih loh meluangkan waktu datang ke studio Go Healthy. Iya. Lagi merasa sehat? Saat ini sehat dong, Pak. Saat ini sehat. Berarti pernah punya masalah-masalah dulu? Punya juga. Kita bahas nanti ya. Oke. Ini kerja seperti Bapak ini bidang properti, termasuk yang tingkat stresnya tinggi nggak sih? Pasti tinggi, Pak. Tinggi ya? Karena kita melibatkan banyak konsumen, Pak. Iya ya. Iya. Bisik-bisik dong, tahun ini lagi bagus kan nih tren properti? Pasti kita optimis bagus, Pak. Properti merupakan kebutuhan masyarakat. Ya. Lagi ada proyek di mana nih Pak sekarang? Ya, proyek kita ada di Jakarta, ada di Serpong, ada di Bogor. Oh banyak. Ya ada beberapa. Oke. Ada di Bekasi. Ada di mana-mana. Jabodetabek. Proyeknya tuh banyak Jabodetabek. banget. Oke. Yang penting sehat ya Pak. Sehat. Kalau kita sehat, Harus yang penting kalau udah sehat, cuannya makin banyak. Harus. Ya? Harus. Oke, nah supaya kita makin kenal dengan siapa sih Pak Arvin ini kok sampai datang ke Go Healthy, punya masalah kesehatan apa? Yuk kita simak tayangan ini. Arvin Fibrianto Iskandar punya aktivitas yang sangat padat, membuatnya menjadi lebih waspada terhadap risiko penyakit. Sehari-hari, Arvin disibukkan dengan aktivitasnya dalam membangun negeri. Hal ini membuatnya kerap menjadi kurang istirahat. Namun, sebisa mungkin, ia tetap menjaga kesehatannya dengan rutin berolahraga. Salah satunya dengan bersepeda. Akan tetapi, suatu hari, ia pernah mengalami blackout atau hilang kesadaran saat bersepeda. Dan ketika dicek oleh dokter, ternyata Arvin memiliki kolesterol yang tinggi, serta terdapat sumbatan kecil di pembuluh darahnya. Keluhan-keluhan saya adalah kolesterol tinggi. Ada penyumbatan di jantung saya. Punya kekhawatiran yang sangat besar ya. Ia sadar, mungkin hal ini karena pola makannya dulu yang kurang sehat. Namun, kini ia sudah lebih memperhatikannya. Arvin pun berharap kesehatannya bisa tetap terjaga dengan baik. Bahwa ada teknologi laser ini yang bisa membantu untuk peredaran pembuluh darah ini. Ini yang membuat saya tertarik. Masih banyak impiannya harus dikejar. Ia tidak mau berbagai impian tersebut menjadi sirna jika dirinya sampai jatuh sakit. Kelihatan fungsinya itu sangat efektif. Kolesterol, terus kemudian ada penyumbatan yang tidak makin bertambah, berangsur-angsur lebih energi. Itu yang saya rasakan. Terima kasih teknologi laser yang telah membantu kami. Ketika bersepeda, sempat mengalami blackout bahkan sampai terjatuh. Itu di mana kejadiannya Pak? Iya, biasa kalau kita sepeda ini pengennya kan yang jauh-jauh tuh. Dari Jakarta ke Sentul. Oke. Pas waktu Bali kita nggak tahu kenapa, mungkin tiba-tiba saya merem mendadak kok jadi blackout gitu. Ya kebetulan ditepok-tepok lagi ya, mungkin di pipi kita ditepok-tepok gitu. Nggak inget juga. Akhirnya sadar gitu. Itu masih di tempat kejadian tuh? Di tempat kejadian, Oke. di tengah jalan di Sentul itu. Dibawa ke rumah sakit nggak Pak? Masuk ke emergency rumah sakit Sentul situ. Setelah masuk emergency sadar, saya dipindahkan ke rumah sakit Jakarta. Apa hasil pemeriksaan Nah, di rumah setelah sakit? CT scan, kemudian MR ya, MRI? MRI, katanya ada satu kolesterol, dua ada penyumbatan jantung. Itu saya kaget sekali itu. Oke, tahan dulu ceritanya. Sekarang saya mau menguji dulu
pemahaman Pak Arvin mengenai pernyataan ini. Pak Arvin silakan dijawab dengan benar atau salah beserta dengan alasannya. Rutin olahraga saja sudah cukup untuk mencegah serangan jantung. Benar atau salah? Salah sih. Kenapa Pak? Pola makan ya. Dan yang kedua pola hidup nih. Pola hidup ya, termasuk lifestyle kita, kerjaan kita, itu yang menjadi peranan utama sih. Oke, apakah benar jawabannya atau tepat jawabannya Mas Nurman? Saya suka nih, untuk Pak Arvin sendiri ini jawabannya tepat sekali ya. Jadi ya pemirsa di rumah ya, kalau yang namanya menjaga pola hidup, terutama mencegah terjadinya serangan jantung ini nggak cukup kita cuma olahraga saja. Karena ingat ya, yang namanya pilar pola hidup sehat itu ada 4. Ada pola makan, ada pola olahraga sudah tadi ya kan. Kemudian ada pola tidur ini penting sekali. Justru dialah stratanya paling atas di antara yang lainnya. Kemudian apa lagi? Ada pola pengelolaan stres yang baik. Keempatnya harus dijalankan semuanya. Semuanya harus kita kerjakan, dengan begitu kita bisa menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ingat, yang namanya serangan jantung ini permasalahannya ada di pembuluh darah yang tersumbat, terutama di jantungnya. Untuk kita menghindari yang namanya serangan jantung, kita butuh yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah yang bagus. Jadi sekali lagi, jawaban dari Pak Arvin ini tepat sekali. Ya, rutin olahraga saja sudah cukup untuk mencegah serangan jantung adalah sebuah pernyataan yang salah. Nggak cukup, masih ada faktor-faktor lain yang harus kita usahakan, yaitu 4 pilar pola hidup sehat. Nah, Pak Arvin, setelah menggunakan teknologi laser, manfaat apa? Apa perubahan yang dirasakan oleh Bapak? Terasakan bahwa tidur ini saya lebih nyenyak. Emang dulu enggak, Pak? Mungkin karena bertambahnya usia, Ya. jadi suka bangun-bangun. Gitu. Oke. Suka bangun-bangun Ya. sebelumnya. Lebih deep sleep gitu Deep mungkin ya? sleep, Setelah gitu. pakai laser, mulai tidur jam berapa? Nah, setelah kita pakai laser, tidur ini lebih bisa pagian, Lebih awal? lebih awal. Ketika bangun, apa yang Bapak rasakan? Terasa lebih energik gitu. Gitu ya. Tidur memang salah satu yang dirasakan oleh mereka yang menggunakan teknologi laser. Sama seperti saya dulu. Yang paling terasa langsung tidurnya dulu, Pak, Tidurnya diperbaiki dulu, ya. iya. Yang kedua, dulu kolesterol paling tinggi pernah berapa, Pak? Ingat nggak? Pada waktu kejadian itu 230. Oke, di atas 200 tinggi, Pak. 230 kolesterolnya. Ketika setelah menggunakan teknologi laser, pernah ngecek lagi nggak, Pak? Dari 230, 210. Ngelihatnya happy kan? Happy. Dari 210 kemudian berangsur-angsur di bawah 200. Nice. Happy lagi. Terus si penyumbatan pembuluh darah yang ke jantungnya, apa kabar tuh setelah pakai laser? Puji Tuhan tidak memerlukan tahap-tahap medis lanjutannya. Oke. Iya. Jadi artinya Pak Arvin merasakan kesehatannya makin meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Iya, benar sekali. Ya, ada manfaatnya berarti, Pak? Ada manfaat dong. Oke, terima kasih buat kisahnya Iya. Pak Arvin. Pemirsa, ketika terjadi serangan jantung blackout, kolesterolnya tinggi, ada satu kata kunci utama di sini pemirsa yang harus Anda camkan, pengentalan darah. Kolesterol tinggi itu sendiri seringkali adalah tanda pengentalan darah sudah berjalan. Kedua, ketika orang naik sepeda, banyak keringat keluar, cairan tubuh keluar, tubuh itu mengalami pengentalan darah juga. Jadi ada 2 kejadian yang terjadi pada Pak Arvin yang mungkin selama ini tidak pernah diwaspadai. Itu sebabnya ketika Anda mengalami pengentalan darah, risiko terjadinya suplai darah itu nyampe ke otak berkurang atau sampai ke jantung berkurang jelas ada dan makin tinggi. Nah, kemudian ditambah adanya penyumbatan. Ternyata ketahuan di rumah sakit. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini pemirsa. Bayangkan ada penggumpalan darah, ya, pengentalan darah, kemudian ada sumbatan. Satu saat mungkin selama ini terbiasa, tapi hari itu di mana terjadi mungkin pengentalan darahnya lebih banyak dari normal, mungkin lagi tracknya lagi asik kan, tenaganya dipompa lebih banyak, minumnya lagi kurang, lupa atau gimana, atau mungkin cuaca lagi terik sehingga keringatnya lebih banyak. Kejadian nih, 30% sumbatan itu menyebabkan suplai darah ke jantung tuh berkurang, jantungnya tiba-tiba ngambek dia, berhenti, dup, gitu. Iya kan? Nah, ketika menggunakan teknologi laser yang terjadi adalah pembuluh darah dibuka dan penggumpalan darah diurai. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ketika Pak Arvin menggunakan teknologi laser, penggumpalan darahnya diurai. Penyumbatan pembuluh darah itu, kalau ada di satu tempat, bisa ada di tempat lain.
Nah, salah satu yang dialami Pak Arvin adalah tadi kuantitas dan kualitasnya berkurang. Kok bisa? Salah satunya kata kuncinya adalah ketika produksi hormon melatonin kurang, yang bertanggung jawab untuk tidur. Produksi ini berkurang, kenapa? Karena kelenjar yang memproduksi melatonin yang namanya pineal kurang dapat suplai darah. Nah, jantung Pak Arvin kurang dapat suplai darah. Ada dua kejadian yang bersamaan tuh. Maka ketika menggunakan teknologi laser, pembuluh darahnya terbuka, aliran darah lebih lancar, dua-duanya terasa lebih baik. Perasaan sehat itu bukan perasaan, memang kenyataan. Nah pemirsa, Pak Arvin hari ini berbaik hati kepada Anda, menceritakan kisahnya. Supaya apa? Supaya menjadi berkat. Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih jalan buat Pak Arvin untuk bisa lebih sehat dengan menggunakan teknologi laser. Berarti sekarang sudah waktunya Anda menggunakan teknologi laser untuk memelihara kesehatan Anda. Nah pemirsa, dari penjelasan Bang Faidon, dari Mas Nurman, bisa diambil kesimpulan. Jika kita ingin sehat, pastikan darah dan pembuluh darah kita dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat. Kenapa? Karena dua hal tadi, darah dan pembuluh darah adalah menentukan kualitas hidup kita. Kalau darah dan pembuluh darahnya nggak baik, tunggu saja akan ada masalah kesehatan. Ya, makanya pemirsa, tiru seperti yang dilakukan oleh Pak Arvin. Ya, gunakan dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan secara rutin, ya, sehari 2 kali. Durasi 15 sampai dengan 60 menit bisa membantu mengendalikan kadar diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Take action sekarang juga. Ayo dapatkan Accu-Laser ataupun dokter laser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat untuk hidup sehat, ayo manfaatkan ya. Dapatkan promo-promo dan juga program cicilan 0% ya. Ini tujuannya apa? Memudahkan Anda mendapatkan dokter laser ataupun Accu-Laser sesegera mungkin. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan itu semua hanya ada di Gogomol. Jadi pemirsa, ketika Anda mendengar kata teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Ya. Bukan hanya kaum-kaum yang sudah tua, generasi baby boomers misalnya. Atau seperti saya dan Pak Arvin, generasi X ya. Ayo yang masih pada muda-muda, milenial, Gen Y, Gen Z. Siapapun kita, apapun profesinya, berapapun usianya, ingat, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Ayo, segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Kembali lagi di Go Healthy, acara Tepat Hidup Sehat masih belajar dari kisahnya Pak Arvin ya. Dari seragam yang digunakan beliau, terlihat tulisannya DPD RI Kota Jakarta. Ya. DKI Jakarta ya? DKI Jakarta. DKI Jakarta. Jabatannya apa nih Pak kalau boleh saya tahu? Saya sebagai ketua kepengurusan ini. Waduh, ketuanya loh, jangan salah. Udah berapa lama gabung di RAI sebagai pengurus? Lebih kurang 10 tahun ada. Sudah 10 tahun. Menurut Bapak sendiri, cara Bapak mengelola stres bagus nggak? Nah ini yang sampai sekarang ini masih sulit nih. Kenapa Pak? Makan enak katanya, supaya nggak stres. Oh pelariannya kalau stres, Pelariannya. makan enak. Oke. Iya. Selain makan enak ya tentunya banyak yang bilang jangan terlalu dipikirkan lah masalah, katanya gitu. Oke. Iya, cuman tetap dengan bertambahnya aktivitas kita ya pasti tanggung jawab kita bertambah, makin banyak stres lah pastinya. Sebetulnya Pak kalau di industri properti yang paling bikin stres itu apa sih Pak? Land bank tanah kita aja kurang kita stres. Stres. Terus? Kemudian kita menghadapi karyawan aja kita stres. Terus kita menghadapi harga mulai naik aja, BBM naik, harga naik otomatis. Berpengaruh juga pasti. Pasti. Wah itu nggak kelar-kelar dong stresnya Pak. Nggak Jadi properti. nggak Ya? kelar. Itu baru tahap awal. tuh. Aduh baru tahap awal. Baru tahap awal, baru tahap pembangunan. Terus kalau udah jadi? Udah jadi, begitu jadi kita serah terima kepada konsumen. Stres juga. Stres juga. Tapi masih happy ngerjain ini? Kita happy. Kita harus happy membantu masyarakat juga menyediakan perumahan ya. ini. Ya. Berarti kemarin waktu zaman COVID, industri properti stres berat dong? Sangat stres. Drop banget.
kita punya penjualan, nggak ada yang datang, nggak ada yang berani, nggak boleh datang, Nggak boleh pergi juga orang. nggak boleh bertemu, membeli susah. Tapi itu sudah berlalu lah Pak ya. Sudah Sekarang berlalu. sudah kondisi membaik 2024 ini. Membaik, kita harus bilang selalu baik. Kita mungkin passion akan pekerjaan kita, tapi jangan sampai kesehatan menjadi korbannya. Buktinya Pak Arvin, atas nama profesionalisme, akhirnya kolesterolnya tinggi, ada penyumbatan di pembuluh darah jantung membuat Pak Arvin sempat mengalami kolaps gitu kan. Tapi itu kan dulu ya. Sekarang sudah rutin pakai teknologi laser. Dipakai berapa kali sehari Pak? Sehari sekali nih, Sehari? Sekali? sekali. Jam berapa? Pada waktu mau tidur. Oh, mau tidur aja. Mau Durasi tidur. berapa lama? Setengah jam sampai 1 lah. 1 Oke. jam. Kalau saran dari saya, tambahin 2 kali Pak. 2 kali. Sebelum tidur ya, sama pagi-pagi menjelang beraktivitas. Oh. Sambil nyetir, pakai olahraga, sambil sarapan, sambil berkebun, nggak masalah. Oke. Sambil meeting misalnya, Ya. ya. Apalagi kalau misalnya Bapak pakai dan Bapak sudah merasakan manfaatnya, Bapak bisa menjadi seorang health influencer buat sahabat-sahabat, buat rekan-rekan kerja. Oke. Yang di pergelangan tangan dipakai, yang di rongga hidung dipakai nggak Pak? Yang intranasal. Belum tuh saya. Belum? Belum. Pakai Pak. Iya. Buat apa itu manfaatnya? Silakan dijelaskan Bang Faidon dan juga Mas Nurman. Ingat pemirsa, masalah pembuluh darah itu bukan masalah tua atau muda. Usia muda pun bisa kena stroke, bisa kena serangan jantung. Ya. Kemudian bukan masalah langsing atau gemuk. Karena banyak orang yang langsing juga kena serangan jantung, kena stroke. Nggak ada urusan masalah pembuluh darah itu. Anda mau jaga kesehatan nggak? Nah, untuk menjaga kesehatan ya gini, Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih hikmat buat belajar, dipakai nggak? Nah, salah satunya dari kami untuk membantu menginformasi pada Anda. Ketika nanti Anda menggunakan teknologi laser, pakai dua-duanya, yang di pergelangan tangan dan yang intranasalnya. Kenapa? Karena lasernya baik di pergelangan tangan maupun intranasal, dua-duanya mengeluarkan sinar laser, yang satu di pergelangan tangan, satu di hidung. Nah, sinar laser itu nanti merangsang produksi oksida nitrit yang membuka pembuluh darah. Nah, ketika oksida nitrit itu sudah dirangsang, dia akan berkeliaran muter-muter dalam tubuh kita untuk membantu membuka pembuluh darah di sekujur tubuh. Dengan bantuan teknologi intranasal, dia seperti kabel yang masuk ke hidung, lebih cepat nyampainya. Kenapa saya bilang lebih cepat pemirsa? Karena kalau dipakai di pergelangan tangan seperti itu, Bukannya nggak nyampe. bukannya nggak nyampe. Nyampe tetap. Kalau sudah ada sumbatan banyak di jantung, misalnya di otak, berarti memang sudah parah. Dan itu kalau kita pakai lasernya, itu seluruh pembuluh darah itu dibuka sebanyak itu. Makanya ketika untuk membantu memproteksi atau melindungi otak kita, supaya lebih cepat sampainya, teknologi intranasalnya dipakai. Berhenti menunda. Jangan sampai kejadian. Nah, kayak Pak Arvin, baru kejadian peringatan awal. Belum keburu dioperasi, walaupun sudah sempat tergeletak, tapi langsung mengambil tindakan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, kalau Anda bijak, pakai teknologi laser yang sekarang juga, ini penting buat Anda. Ini kan dipakai di pergelangan tangan ya Pak ya. Di pergelangan tangan kita ini sebenarnya banyak nih titik-titik akupuntur. Ya, titik akupunturnya apa saja? Titik akupunturnya ada buat paru-paru. Nih ada LU 7, 8, 9. Ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Jadi kalau kita pakai teknologi laser yang bisa mencapai titik akupuntur tersebut, maka kapasitas paru-paru kita tuh meningkat. Nah, terus apa lagi ya? Nah, ini kan masalahnya ada jantung juga ya Pak ya, Pak Arvin kan ya. Di sini ada yang namanya titik PC6, PC7. Ini untuk yang namanya jantung kita tuh terjaga kualitas yang denyutnya dan juga pompanya, ya kan ya. Kemudian apa lagi? Untuk tekanan darahnya ada di sini. Ada yang namanya titik HT4, 5, 6, 7. Kesemua titik ini berarti kalau misalkan kita simpulkan untuk apa saja nih? Untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita, untuk meningkatkan kapasitas jantung kita, menetralkan detak jantung kita sehingga tidak terjadi aritmia, dan yang pastinya mengendalikan tekanan darah kita. Kesemuanya ini terkait dengan yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ingat, yang namanya serangan jantung, serangan stroke, gagal ginjal, kita di sini udah berapa tahun? Kita di sini sering sekali menyaksikan orang yang masih muda, usia 20-an, 20-an awal itu sudah terkena yang namanya serangan jantung, gagal ginjal, bahkan stroke. Ayo pemirsa di rumah, kita belajar dari mereka bahwa kalau kita masih muda, kita jaga mulai dari sekarang juga. Jangan sampai komplikasi menghinggapi diri kita. Pertanyaannya adalah kalau misalnya Bapak bersepeda, itu biasanya berapa lama durasinya? 1-2 jam. 1-2 jam. Itu merasa cukup, kurang atau pas? Pas aja. Pas ya? Pas aja Oke, sebelum nah. kerja.
Oh, sebelum kerja. Pagi sebelum kerja. Habis olahraga terus kerjanya makin semangat tuh malah jadi ngantuk. Semangat lah. Jadi semangat ya. Semangat, ya. Lebih energik lah. Oke. Nah, pemirsa, ini penting buat Anda ketahui. Tahukah Anda berapa sih durasi olahraga yang ideal untuk kita? Yang tepat berapa sih Bang Faidon? Kalau intensitasnya sedang sampai tinggi itu 75 menit sampai 150 menit seminggu. Artinya kalau sehari itu rata-rata 15 sampai 30 menit. Itu cukup. Standar. Oh, standar. Ya, ada juga yang berpatokan 30 menit 3 kali seminggu. Ya silakan. Kalau Anda mau melakukan itu. Kalau saya sih minimal kerjakan jalan kaki 6 hari seminggu. Hari ke-7 beristirahat. Ditambah minimal 2 kali seminggu latihan beban. Satu bagian pinggang ke bawah. Pinggang ke bawah itu otot paha depan, paha belakang, dan betis. Dan 1 minggu pinggang ke atas. Dada, bahu, punggung. Kemudian latihan perut kalau bisa memang 2 kali seminggu. Artinya waktu lagi latihan pinggang ke bawah latihan perut, waktu latihan pinggang ke atas tetap latihan perut. Begitu. Kalau misalkan kita sudah sadar bahwa kita sudah ada serangan jantung kita sudah membengkak, biasanya ini kita olahraganya jadi kurang maksimal. Yeah. Inilah yang menyebabkan terjadinya penyusutan massa ototnya sudah tidak kuat lagi gitu. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka kita sudah mengeluarkan nih yang namanya sekarang ini ada teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi ini sendiri ini akan mengeluarkan impuls elektrik di otot kita. Ya kurang lebih pemakaiannya seperti ini ya Pak ya. Pak Arvin pakai juga nggak ini? Atau belum pernah pakai? Nggak pernah nih. Oh, nggak pernah pakai ya ini. Nah, jadi teknologi NMES ini sendiri ketika kita tempelkan di area-area yang memang mau kita latih. Misalkan untuk Pak Arvin sendiri di sini kan hobi bersepeda. Membutuhkan yang namanya paha yang kuat ya. Kita pakai di paha kita taruh di sana ya. Nanti sinyal elektriknya ini nanti akan mengakibatkan otot kita itu berkontraksi. Sama seperti kita mau olahraga gitu. Jadi ketika dia berkontraksi maka penyusutan otot juga bisa dicegah. Tapi selain itu yang namanya teknologi NMES ini juga fungsinya adalah untuk mengembalikan nih koneksi antara otot kita ke otak. Karena otot ini kan dia diperintah sama otak. Ketika koneksinya terputus maka kita butuh mengembalikan koneksinya lagi ya. Jadi koneksinya itu akan kembali dan bagus lagi. Inilah yang menyebabkan pada orang yang aktif menggunakan NMES, terutama orang yang sudah terkena stroke, ini nanti akan kembali fungsi-fungsi dari ototnya. Jadi pemirsa di rumah, kita kombinasikan semuanya. Pola hidup sehat, teknologi laser, dan teknologi NMES. Oke. Pak Arvin, gimana penjelasan dari Bang Faidon sama Mas Nurman? Wah, luar biasa nih. Penjelasannya baru kita sadar juga nih, tahu banyak juga nih hari ini. Ya, ilmunya udah dapat, tinggal take action ya Pak ya? Take actionnya mesti lebih rajin lah memakai teknologi itu. Pakai teknologi laser ya? Iya. Ya 2 kali sehari dia minimal tuh tambahin pagi-pagi deh. Iya. Ditambah dengan laksanakan pola hidup sehat Pak yang tadi Pak. Iya. Nah makanya Pak Arvin sudah menggunakan teknologi laser. Sekarang giliran Pak Arvin yang sudah merasakan manfaatnya. Ajak dong pemirsa, ajak dong rekan-rekannya Pak. Yang penting buat teman-teman kita ini selalu kita sehat. Itu yang terpenting. Tadi sudah dibicarakan ada 4 pilar. Kita harus jalankan itu, jangan ragu-ragu. Nah, kemudian teknologi ini ada bantuan nih, ada teknologi laser. Kita pergunakan lebih sering take action. Itu yang terpenting buat kita. Sukses terus ya Pak ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bang Faidon. Terima kasih Mas Nurman juga ya. Terima kasih buat penjelasannya. Jadi pemirsa, gunakan sekarang juga dokter laser ataupun AccuLaser dari GoGoMall. Dan ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dan digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Kenapa? Karena di sini ya sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar. Yang juga ada banyak titik akupuntur di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nurman. Ditambah lagi dengan ada perpaduan teknologi NMES yang bisa membantu menstimulasi otot dan syaraf kita. Jadi kalau dipakai buat mereka-mereka yang dalam pemulihan dari stroke bisa bermanfaat untuk pergerakannya, fungsi pergerakannya menjadi lebih optimal lagi ya. Nah pemirsa, jika Anda gunakan secara rutin, konsisten dan disiplin, dokter laser bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi dan juga kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal dan lain-lainnya. Jadi pemirsa tunggu apa lagi?
lagi, segera dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas dan bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan itu hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomall. Pemirsa, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.